dengarku punya cerita. Tempat biasa. Berbagi rasa. Memang Kita mau berbagi rasa malam ini. rasa apa? Nano. Memang rasa yang pernah ada mungkin. Iya, rasa yang pernah. Oh, yang itu kali yang kemarin-kemarin. Yo. Aku nggak tahu lah urusan kalian itu ya. Gimana? Ya, Aku sih manut aja. Oke. Les. Oke. Ya, kau dari mana tadi, Les? Eh, teman-teman, kita ngobrol random tidak jelas ya, gitu. Mungkin kita ngomong dari ini dulu deh. Martin, Sevan dan Cex gitu. Kalau aku yakin Yoles buku terbaik dalam hidupnya adalah buku tabungan. Gitu. Sama mungkin menjelang kalau dia punya buku nikah. Wah, itu Kapan tuh? Kapan tuh? Ya. Saya buku nikah lagi dicetak, belum jadi. Oke, kamu butuh buku nikah yang disablon. Ya, aku mulai dari Martin dulu. Tin, kira-kira sejauh ini dari pengalamanmu apa ya? Baca buku. Satu buku terbaik menurutmu apa tuh, Tin? Buku apapun. Tingkat dulu. Ya, Kayaknya kopi saya sudah mau habis ini. Minum dulu lah biar lepas orang lain. Aduh. Langsung kan nama bukunya kan. Lagi pencerahan tiba-tiba. Matahari tiba-tiba muncul. Kira. nah, Untuk satu buku yang saya ingat itu yang masih berkesan itu tentang pencerahan kehidupan. waduh. Nah, Maksudnya PLN. Hah? Langsung diem lah. Oh, pencerahan kehidupan. Berarti skincare. ya mungkin seperti begitu karena pikiran terang. Oh. Karena Terus terang terus. iya terang terus sampai lupa jalan ada belok. Oh. Nah, jadi buku itu dia menceritakan tentang perspektif bagaimana caption-caption tentang kemanusiaan itu manusia itu memiliki sifat baik dan buruk, tetapi cara pandang orang itu tidak harus memiliki kacamata saat yang sama. Nah, bahkan manusia itu punya dunia yang harus kita dalami, tidak seperti apa yang kita lihat itu. Mungkin saja kita menilai dia itu orang itu kentara yang negatif nih, tiba-tiba datang marah-marah atau sifatnya brutal kayak saya begini. Kau sendiri yang ngomong ya. Iya. Ya mungkin gitu. Iya. Nah, Kamu nggak gitu loh. ya memang dari dulu sampai sekarang ini. Oke, nilai plus buku itu apa? Nah, buku itu dia menceritakan bagaimana saya itu harus memiliki manusia yang punya dua arti, manusia saya sendiri dan manusia orang lain. Oke, manusia untuk orang lain. Manusia untuk orang lain. Oke, keren, sip. Kasih satu lagu untuk dia. Apa terserah. Mungkin One Love. One Love. Ya sudah, Aduh, Kasih lama. Zepan udah, kasih Zepan. Tamat ini. Iya. Zepan sama aku yakin ada beberapa buku yang berjumpa dengan dirimu, tapi menurutmu yang ini kayaknya buku nggak tahu deh, keren habis gitu. Apa? Buku sebenarnya saya belum pernah ini ya Pak, selesai baca buku, tapi belum pernah ada yang selesai baca buku. Ya. Tapi ada satu buku yang waktu saya beli itu saya senang banget. Ya. Itu bukunya aku salah judul, tapi dua orang ini memang suka berkolaborasi. Ya. Main bukan kabar, tapi itu kayak Dokter Jimis ya. Tapi yang aku maksud itu bukunya sama Aji Santoso. Kayak sadar diri, judulnya kalau nggak salah sadar diri di seni ini gitu. Tentang diri ya buku. Ya soal trik-trik mindfulness gitu sih Mas. Oh, aduh, kamu pakai bahasa Inggris. Apa mindfulness bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya? Bermain full penuh las penuh sekali. Nah, berarti penuh sekali. Oke. Zepan, kenapa menurutmu
itu kayak oke nih buku nih, seneng nih. Senang pertama karena belinya itu PO ya Pak. Jadi waktu dapat 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 punya uang waktu itu baru dapat gaji yang lumayan, terus dapat PO-nya, terus bisa bukunya nyampe ke rumah, itu sebuah kebanggaan gitu. Jadi itu sih buku terbaik yang pernah saya beli, itu yang biasanya relate sama kehidupan, lagi ada problematika apa, lagi pengen nyari apa, itu biasanya yang saya beli gitu, atau yang saya baca. Oke. Sebenarnya sederhana ya, tapi nggak sepele ya. Kayak mana sih? Ya tadi maksudnya proses dia bisa dapat buku itu dengan, Oh, dengan lagi ada duit gitu. oke. Maka aku bilang sederhana tapi nggak sepele. Oke. Iya. Terakhir ya, Les ya, itu Ceks tentang buku. Ya. Ceks, buku apa yang berkesan menurutmu, Ceks? Kalau menurut aku ya, karena aku dari kecil tuh sukanya tentang sejarah. Tentunya aku suka buku-buku yang berkaitan dengan sejarah. Contohnya buku Contoh sejarah Majapahit, sejarah negara Kertagama. sejarah dunia yang perlu kita ketahui. Itu ada Oke. judul bukunya. Oh, aku tahu itu. Beberapa sejarah yang perlu kita ketahui ya. Iya. Yang bukunya warna hitam itu ya. Betul. Oke, ada segitiganya itu ya. Iya. Segitiga, karena sebenarnya isinya itu bangun datar. Itu ketahuan kan. Kenapa keren menurutmu? Ya, kenapa keren ya sejarah? Karena kita melihat kembali bagaimana kita hidup sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengulang melihat sejarah itu, dan kita agar kedepannya gitu tidak buta gitu dengan asal muasal kita. Itu pentingnya sejarah menurutmu Iya. setelah baca itu ya. Iya. Oke. Dan yang satu lagi, ada satu buku yang menurut aku juga paling penting. Ini berkaitan dengan agama ya, itu tentang perang salib ya. Dimana yang kita tahu sebenarnya perang salib itu ya bukan perang ini ya, bukan perang antar agama sebenarnya. Itu hanya pantikan antara beberapa orang aja. Oke. Menurut saya itu paling penting lah. Jangan lupakan sejarah, karena dari mana kau berasal, kamu adalah sejarah. Itu dia, mantap, sejarah. Iya. Tapi itu sejarah yang nggak perlu dikenang, Pak. Nah, masalahnya Mas Yoles tidak punya mantan. Oh iya. Nah, itu problem. Ceks, kamu mau tahu nggak buku terbaiknya Mas Yoles apa? Apa? Nah, kasih. Ya, nah, buku apa? Majalah Bobo. Bobo. Koran. Newspaper ya. Oke, newspaper. Nah, Ya. newspaper or magazine. Ya. Skip ya Mas Yoles ya. Iya, Bukunya rahasia ya, biar Rahasia. penonton nanti nebak buku terbaikmu ya. My book is a treat. Oke. Buku itu rahasia. Ya, jadi untuk teman-teman, ya Mas Yoles ini lulus S3 Bahasa Inggris, tapi dari Somalia. Ya. Enggak nyambung. Ya. Mas Yoles, ada yang mau ditanya nggak tentang teman-teman soal buku, soal teknologi? Kita ngomong random aja. Tentang apa? Apa yang pengen dirimu tahu dari teman-teman PSA nih? Apakah kau pengen lihat perspektif mereka tentang suatu hal atau apa, terserah, random aja. Aku mungkin lebih mau ngomongin soal apa ya? Kan di beberapa sosial medianya PSA ini aku selalu ngamati kan. Ya. Mereka sering kuliah tapi outdoor, maksudnya keluar ruangan gitu loh. Nah, kalau dikaitkan dengan buku tadi itu, ada nggak kalian disuruh baca buku di apa namanya di perkuliahan tuh? Tuntutan membaca. Nah, itu tuntutan membaca tuh wajib atau enggak? Karena kan selama ini yang aku tahu, ini seru banget loh kuliahnya tuh. Iya serius seru, karena bagiku anti mainstream gitu. Selama ini kan kuliah ya di depan, dosen di depan, mahasiswanya duduk gitu terus ngantuk saya. Iya, Pernah kuliah? kawan saya Oh iya. Terus akhirnya kalau lihat biasa tuh kayak menawarkan sesuatu yang baru ya. Ya. Kalian ke kerajinan apa namanya, membuat payung, terus kalian ngeliput Jalan-jalan lah. jalan lah, pokoknya banyak lah gitu ya. Dan bagiku itu sesuatu yang keren gitu. Nah, Ya. tuntutan membaca bukunya gimana sih di Ada nggak gitu ada ya? nggak di PSA? Oke. Boleh Martin dari dulu. siapa dulu? Dari Martin aja paling dekat. Ya. Dulu, Tin.
Wah, ini dari cek sini. Iya. Kembali ke sejarah sih. Iya, dari cek juga boleh, terserah. Ada atau enggak? Atur saja. Ada nggak tuntutan membaca semester 1, semester 2? Ah, mungkin cek dulu. Cek dulu. Cek Oke, dulu. siap. Dia emang gitu sih. Untuk tuntutan membaca sendiri di PSA itu nggak dituntut membaca ya. Kita lebih ke arah langsung turun ke lapangan gitu, membaca situasi. Tapi bukan berarti membaca nggak penting ya, tapi itu penting juga buat dasar. Ada juga sebenarnya. Prosesnya ada. Ada, Baca jurnal, baca buku gitu ada? ada, Ada. ada. Oke. Dan itu pun didiskusikan terus nanti dipresentasikan. Ada. Jadi dikurasi lagi ya. Oke. Dikurasi. Karena itu sebagai dasar tuh gimana sih? Sebagai dasar. Jadi kan kita melangkah tuh harus ada dasar. Contohnya dasar tanah kan, tanah. Ini kan dasar. Kalau ngambang berarti. Nah, cukup tahu lah ya. Iya. Ya, Jevan? Coba gimana aja? Apa tadi Mas? Kan biasa kuliahnya selalu di luar ruangan. Ya kayak orang bilang kata-kata familiar itu praktik di luar. Nah, sebenarnya tuntutan membaca di PSA itu gimana sih? Ada enggak gitu? Terlepas buku atau jurnal gitu ya. Terserah, pokoknya pustakanya enggak cuma buku. Digarap gitu. Sebenarnya semua dari pertama kuliah itu emang semuanya harus baca sih Mas. Dari kuliah bahasa Indonesia sampai sekarang semester 2 ya. Semester 2 kemarin itu malah lebih banyak bacanya. Jadi ada satu mata kuliah masyarakat dan teknologi, itu pasti di setiap pertemuannya ada satu bacaan yang mesti dibaca yang relate atau sesuai dengan mata kuliah materi pada hari itu. Sebenarnya ini juga menurutku ada baca dan minat baca mahasiswa ke materi mata kuliahnya ini kayaknya sesuai sama trik-trik dosennya gitu. Ada yang ngasih jurnal untuk dibaca secara digital, atau ada yang udah ngeprintin lalu untuk jadi presentasi, atau ada yang ngeprintin sukarela untuk dibaca gitu. Jadi sebenarnya kuliahnya ngumpulin materi-materinya inisiatif dosennya, bukan inisiatif mahasiswanya malah. Gitu. Terkondisikan berarti ya. Gitu ya. Oke. Keren ya. Yap. Masyarakat dan teknologi. Namanya itu Apa sih? Pertanyaannya kan siapa masyarakat sekarang dengan teknologi? Oke. Kadang-kadang aku bisa bermutu. Bro. Itulah, cuman ngomong gitu pun dia sudah konselet sedikit. Tidak apa-apa, tapi bagus Les. Lanjut, Martin. Adakah tuntutan membaca selama di PSA? Saya ingat sekali itu ada jurnal. Sebenarnya itu banyak itu, kami harus baca beberapa jurnal yang sangat banyak. Tetapi salah satu jurnal itu berkaitan dengan satu mata kuliah, yaitu mantek, seperti yang tadi yang teman saya ngomong, itu manusia dan teknologi. Di jurnal itu beberapa halaman yang saya baca sampai baca juga kepala pusing. Pusing. Pusing sampai Enggak, kau baca mutar-mutar atau kayak mana? Kenapa pusing? muter sampai lupa arah juga. Sampai lupa. Keren bro. Kita pusing itu artinya tuh berpikir. Nah, bukan minum ya. Iya, minum air putih nggak mungkin pusing. Nah, itu kan kurang minum. Iya kan? Enggak, kenapa pusing? Nah, saya mikir gini, yang saya dapat itu di jurnal mantek yang tadi itu, Iya. kita membicarakan soal manusia dan teknologi, itu soal bicara sains humanitasnya. Nah, humanitasnya itu masuk ke PSA tuh. Iya. Jadi bicara tentang bagaimana memetakan kemanusiaan itu lewat media sosial yang kita pakai. Nah, salah satu mata kuliah yang kita praktek langsung itu di fotografi itu. Iya. Fotografi itu dia membicarakan tentang isu kemanusiaan Melalui landscape Melalui fotografi landscape. begitu. ya, betul, media yang kita gunakan untuk mengungkapkan nilai kemanusiaan itu ada. Yep. Nah, praktek dari mana? Prakteknya di Malioboro yang pernah kita tahu ya, ke sana Di beberapa tempat ya. beberapa tempat, Jogja, Solo. Jogja, Solo, Klaten, Luar kota juga. luar kota. Untung kalau besok luar negeri lebih bagus. Bagus Dikit itu, lah, Bang. memang bagus.
Bukan apa-apa, nanti kita bingung mau moto bagaimana permisinya kalau dari luar negeri. Waduh, umet. Nah, Ya, matur nuwun aja langsung. Thank you. Nah, itu kemanusiaannya itu dan juga kemanusiaan itu kami dapat lewat media yang kita pakai itu. Kemudian surprise juga tuh kita berkunjung di salah satu pamerannya, itu pameran fotografi, di mana fotografi itu adalah hasil karya dari Pak Angki Purdono. Purdono kalau ya, mungkin namanya gitu. Nah, jadi dia mengungkap itu kemanusiaan, salah satu buku tuh First Beyond First. Sorry Beyond First. iya. Bahasa Inggris kurang lancar nih. Nah, Beyond First. Step by step. Oke. Berarti panas ke panas. Step. Nah, kenapa Beyond First itu dan mengungkapkan bahwa ada nih nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditangkap oleh manusia itu. Contohnya adalah minta maaf ini orang-orang gila mereka. Nah, ODGJ. ODGJ. Iya, Ya, ODGJ. ODGJ. Ya, Ya, gitu kan. ODGJ. Oke. Nah, ODGJ itu orang gila itu kita menganggap mereka tuh sebagai orang yang tidak memiliki nilai. Tanggap sepele mata. Masyarakat menyepelekan itu. Menyepelekan. Lalu bagi Mas Angki itu penting. Bagi Mas Angki sangat itu penting. Dia membuat momen dari lewat karya yang dia buat buku itu The First Beyond. The First itu sorry. Nah, dia mengungkapkan bahwa setiap orang gila itu memiliki nilai-nilai yang berguna. Contohnya kalau dia mereka nih kalau jalan begitu dipandang kayak tertawa sendiri tiba-tiba terus gaya-gaya mungkin dengan fisik yang telanjang, minta maaf nih. Nah, itu tuh anggap bahwa itu sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang buruk. Tapi bagi dia itu adalah panggungnya dia berkarya atau berkreasi. Oke. Nah, itu sangat berguna. Nah, buku itu membicarakan soal itu. Oke, sip. Dan kami PESA mendapat soal sense itu dalam dinamika mata kuliah kita. Nice, good, nice. Sangat kuat. Oke. Iya, Yes. oke. Kasih mic-nya ke Kak Yoles. Nah, gitu. Keren. Jadi Kak Yoles, kita menjelang closing nih karena timekeepernya sudah. Iya, tapi intinya Mas Yoles, dari kami semua ini di PSA, sebenarnya kami lagi bereksperimen dengan banyak pengalaman. Gitu, baik berpengalaman di belakang alat, kamera dan yang lain-lain, ataupun di belakang atau di depan teks bacaan. Jadi apakah kami keren? Kayaknya nggak ke sana arahnya, gitu. Tapi lebih ke gimana menjadi manusia yang punya kesadaran tuh. Aku mengatakannya lebih bervalue. Wow, oke. Value itu adalah nilai tanpa angka, bisakah? Oh, bisa sekali. Bisa, karena nilai tanpa angka itu yang penting. Betul. Oke, closing Kak Yoles. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menonton acara ini, kegiatan ini. Dimin. Dan untuk kawan-kawan silakan yang mau bergabung dengan PESA, kesempatannya terbuka luas, banyak juga beasiswanya ya. Silakan main ke PESA Dinamika bareng dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih, see you next time. Nice. Don't worry. Apa tuh bang? Bubar. Disuruh. Bang, terima kasih banyak. Oke.